kita dapat meringankan langkah, meluangkan waktu, menghadiri agenda rutin kita demi syiar agama yang kita cintai di Kabupaten Aceh Tenggara yang kita banggakan ini. Selawat dan salam tak jemu-jemu pula mari sama kita sanjung tinggikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan dengan kita umat yang banyak berselawat kepada beliau, kiranya nanti di yaumil akhir, hari yang tidak akan ada lagi pertolongan, perlindungan serta naungan kecuali pertolongan dan naungan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua akan termasuk orang-orang yang memperoleh dan mendapatkan syafaat daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Kita manusia tidak akan pernah terlepas dari dimensi waktu. Yang lalu adalah kenangan, yang sekarang, yang hari ini adalah kenyataan, dan yang hari esok yang akan datang itu adalah harapan dan tantangan. Maka Allah dalam Al-Quran bersumpah, wal as, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu akan berada di dalam kerugian. Yang pejabat rugi, yang rakyat apalagi, yang kaya rugi, yang miskin so pasti, yang tampan rugi, yang jelek rugi. Lalu siapa yang beruntung? Ini yang ditegaskan oleh Allah, illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Cuma 4 yang beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin. Mudah-mudahan anak-anak keturunan kita juga ikut di dalamnya, amin. Yang pertama, orang yang beriman. Karena imanlah hari ini kita hadir di sini. Karena imanlah generator penggerak agar kita tetap di jalan yang Allah ridho. Yang kedua, orang yang beramal soleh. Karena amal soleh inilah yang akan nanti menjadi bekal kita setelah kita tinggalkan dunia Allah yang fana ini. Semua pasti akan tinggal. Harta, keluarga nggak ikut. Yang ikut hanya amal ibadah. Makanya hari ini semoga kehadiran kita dengan niat mengharap akan keridhaan Allah tercatat sebagai amal ibadah, amin. Yang ketiga, watawasau bil haq, nasihat menasehati dalam kebenaran. Benar dari mulai berniat dalam hati, benar dalam bicara lewat lisan, dan benar dalam perbuatan. Karena ini benar bukan cuma hanya kata-kata, tapi benar dalam aplikasi, dalam perbuatan. Kira-kira kita yang hadiri benar nggak? Benar. Kenapa? Karena kita menghadiri adanya pengajian tabligh akbar, sekaligus merajut ukhuwah, menjalin silaturahmi, dan niatnya untuk memakmurkan Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani ini. Yang terakhir, yang keempat, orang yang beruntung, watawa saubiso, nasihat menasehati di dalam kesabaran. Nggak ada bisa sukses orang kalau nggak sabar. Nggak ada orang bisa berhasil jaya kalau nggak sabar.
karena Allah sendiri yang sudah berfirman di dalam Al-Quran, malah meletakkan kata sabar baru sholat sebagai penolong. Asta'inu bis sabri was sholah, jadikan kamulah sabar dan sholat sebagai penolong. Bahkan orang yang sholat lalu dia tidak sabar, tidak akan menjadi orang yang sholatnya khusyuk, karena sholat mesti ada tomak ninah. Dari rukun ke rukun berikutnya ada tomak ninah. Itulah karena dia sabar. Makanya hari ini kalau kita buka kalender Islam, ada di rumah, Bu. Ada Pemkab Kota Cane mencetak kalender Islam. Ada, Pak? Subhanallah. Kalau di Sumatera Utara rindu, Pak. Rindu kita ada rumah yang tergantung kalender Islam. Kalau kalender banyak, Pak. Beli sepatu dapat kalender, beli baju dapat kalender, berangkat umroh dapat kalender. Tapi bukan kalender Islam. Yang tertera di sana, Bu, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Macam yang dibacakan oleh Dewan Pengurus Masjid tadilah. Ustadz-ustadz kondang yang hadir untuk mengisi dari bulan ke bulan sampai Desember adalah Irfan Yusuf dari Langkat, Sumatera Utara. Hebat. Itulah kalender, Bu. Jarang ada kalender yang tergantung di rumah, mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Itu maksud saya tadi, Pak. Kalau dipanggil ibu-ibu suruh kemari berdiri untuk menyebutkan nama-nama bulan Komariah, masih banyak yang enggan. Kenapa? Nggak lancar. Apalagi yang anak-anak kita ini. Muharram ada peringatan hijrah, betul, Bu? Di mana Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus meninggalkan kota kelahirannya, kota di mana dia dibesarkan, kota di mana dia menerima Al-Quran, kota di mana dia dinobatkan menjadi Nabi dan Rasul. Makkatul Mukarramah harus hijrah kemana, Bu? Ketika itu namanya masih Yasrib, tapi sekarang gaungnya adalah Al-Madinatul Munawwarah. Apakah umat Islam hari ini sudah mulai memperingati malam-malam tahun baru Islam? Sudah, tapi masih belum sehebat malam tahun baru all and new. Malam tahun baru masih survei membuktikan. Malam tahun baru yang lalu saya diundang oleh panitia peringatan malam tahun baru Masehi. Ustadznya 7, ceramahnya 1 malam suntuk. Saya kebetulan yang nomor 5. Saya kebetulan yang nomor 5 jam setengah 2 malam, karena habisnya azan subuh. Tapi saya datang jam 11:40. Saya sudah duduk di depan. Kebetulan yang ceramah Ustadz nomor 3. Ketika Ustadznya sedang memberikan tausiah, tahu Bapak Ibu apa yang terjadi? Kebetulan pas jam 00, hampir pangsan Ustadznya, karena lebih kuat suara petasan ketimbang ceramah Ustadz. Saya panggil ketua panitia, Pak,
mohon izin, adanya di sini, di lingkungan ini yang non muslim, kata ketupat dengan cepat tidak ada Pak. Jadi siapa ini yang menghidupkan petasan? Ya siapa lagi Pak kalau memang bukan saudara kita yang seiman. Lebih rame Pak petasan pada jam itu daripada hadirin yang duduk mendengar ceramah. Apa enggak ironis Pak? Apa enggak sedih dan pilu kita? Apakah enggak ini perbuatan yang memilukan dan memalukan? Saya bilang sama panitia, tahun depan kalau saya diundang, kalau masih begini kalian, saya tidak akan mau datang. Bayangkan Bu, 7 ustadz yang diundang. Kalau hari ini cuma 1. 7. Malam tahun baru Masehi, luar biasa Pak. Jalan nggak bisa kita lewat. Tapi malam tahun baru Islam malah dibikin banyak bakar-bakar. Bukan di Aceh Tenggara ini Bu, walaupun mungkin kalau kita survei nggak jauh beda. Beda tipis dengan tempat-tempat yang lain. Muharram ada apa Bu? Tahun baru Islam. Bangkitnya Islam itu setelah Rasul hijrah ke Madinah. 13 tahun ketika dakwah di Mekah, pengikutnya cuma 11 orang. Tapi setelah hijrah ke Madinah, baru Islam itu jaya, Islam berkembang sampai ke seluruh dunia. Sampai hari ini alhamdulillah. Itulah sejarah hijrah yang nggak boleh kita lupakan. Mudah-mudahan nanti tahun baru Islam ada rezeki Ustadz bisa datang lagi. Ini bukan iklan Pak, cuma promosi. Rabiul Awal ada apa Bu? Lahirnya junjungan alam, lahirnya kekasih Allah. Siapa dia? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Begitulah kita sebagai umat Muhammad, walaupun tidak ada perintah untuk memperingati maulid, tapi umat Islam gak pernah absen. Sampai-sampai tadi Bapak Asisten 2 menyebut acara kita ini maulid. Begitulah beliau cintanya kepada Rasulullah. Bu, 27 Rajab kapan Bu? Ya nanti malam. Apa yang terjadi Bu? Perjalanan yang disebut Isra wal Mi'raj. Kita hari ini namanya bukan peringatan Pak, tapi penyambutan. Kita ulang biar duduk. Hari ini kita namanya bukan peringatan Isra Mi'raj, tapi penyambutan. Kita sambut. Tapi kalau acaranya nanti malam namanya apa Bu? Belum peringatan, perayaan. Karena pas hari H. Kalau udah lewat baru namanya peringatan. Penyambutan, perayaan, apakah juga peringatan? Yang penting hikmah. Makanya kita alhamdulillah hari ini seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Asisten 2, berbondong-bondong. Artinya kita ingin menyemarakkan syiar Islam, ruh Islam, sekaligus ingin memperoleh ilmu, wawasan terhadap perjalanan bersejarah Isra wal Mi'raj. Udah siap Bu mendengarkan kisahnya? Ada yang punya handphone yang masih memorinya tersedia untuk merekam?
Ustadz ikhlas, karena kalau merekam ceramah tidak minta izin ke para guru yang berbicara itu nggak akan pernah memperoleh keberkahan dari Allah. Maka saya sebelum Bapak Ibu ada yang merekam, saya sudah lebih dulu mengikhlaskannya, karena ini berkongsi dan berbagi ilmu. Jadi Isra itu artinya berjalan malam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah. Kenapa Allah buat kalimatnya maha suci? Kenapa tidak Allah buat maha benar Allah, maha kaya Allah, maha besar Allah, maha bijaksana Allah? Kenapa Bu redaksinya maha suci? Karena Allah ingin mempertaruhkan kesuciannya untuk menyatakan kebenaran akan peristiwa perjalanan Isra wal. Karena Bu ketika itu ada Abu Jahal, Abu Lahab, tapi ada Abu Bakar. Abu Bakar dengan dasar keimanan ketika diceritakan perjalanan Isra wal Mi'raj ini, beliau yang pertama Bu membenarkan. Bahkan beliau katakan, andaikan lebih pun dari itu, kalau yang bercerita adalah Muhammad Rasulullah, saya percaya. Karena Rasulullah itu Bu satu-satunya anak manusia di dunia ini sampai sekarang yang cuma pernah mendapat gelar Al-Amin adalah Muhammad. Apa gelarnya Bu? Al-Amin. Apa artinya? Orang yang terpercaya. Ada di sini yang punya gelar Al-Amin? Ada? Ustadz aja belum berani awak ngasih gelar Al-Amin. Ustadz, kiai pun tak berani awak mendapat gelar Al-Amin. Karena ini adalah merupakan prestasi yang belum ada pernah dimiliki orang kecuali baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum ada universitas manapun, baik itu swasta ataupun negeri, yang berani memberikan gelar kepada alumninya dengan gelar Al-Amin. Berbeda dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Saya pernah membaca, siapa orang yang paling pertama membuat acara mengumpulkan orang untuk menceritakan tentang Isra Mi'raj? Yang paling pertama membuat acara yang seperti ini mengumpulkan orang dalam rangka Isra Mi'raj itu, ketua panitianya adalah Abu Jahal. Penggerak masanya adalah Abu Lahab. Untuk apa mereka buat? Ingin mempermalukan, ingin mengolok-olok Muhammad, sehingga mereka menuduh kalau Muhammad itu adalah pendusta. Karena dia pakai logika. Perjalanan Isra Mi'raj itu mutlak kehendak Allah. Kalau Allah yang mau ada yang payah, Bu. Kalau Allah yang mau ada yang sulit. Bagi Allah cukup innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Makanya kalimatnya subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Siapa yang menjalankan? Allah. Siapa yang diperjalankan? Muhammad. Berarti Muhammad bukan jalan Kalau Allah yang mau, apa yang tak bisa? Sejarah menulis pada saat 27 Rajab, di mana malaikat Jibril datang
menghampiri Muhammad Rasulullah, lalu membawanya ke telaga Jam-Jam. Untuk apa? Dibedah. Pembedahan yang kesekian kali, lalu dimasukkan ke dalam diri Rasul 3. Yang pertama adalah iman, yang kedua ilmu, yang ketiga hikmah. Jadi sebelum berangkat Bu, dibedah dulu, barulah perjalanan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kalimat itu lagi punya makna yang sangat luas. Kenapa tidak dibuat subhanalladzi asra bil Muhammad? Nanti semua orang yang ngaku namanya Muhammad perasaan pernah Isra Mi'raj. Makanya dibuat hamba. Bu, menurut bahasa Indonesia yang benar, karangan JS Badudu, orang disebut hamba kalau dia punya jasad dan ruh. Saya ulang, orang dibilang hamba, dia punya jasad dan ruh. Tapi kalau dia cuma punya jasad tapi tidak punya ruh, itu namanya mayit. Apa Bu namanya? Jasadnya ada, ruh tidak ada, namanya mayit. Atau ada ruhnya tapi jasadnya nggak nampak, mungkin ini yang disebut nini pelet, gentayangan. Tapi yang disebut hamba yang punya jasad dan ruh. Makanya tuduhan orang-orang orientalis kalau Isra Mi'raj itu hanya mimpi Muhammad, itu salah. Karena dia Isra wal Mi'raj dengan jasad dan ruh sekaligus. Kita ini kira-kira hamba enggak? Bu, Pak, kita ini yang hadir hamba Allah enggak? Kata siapa? Kata kita. Kalau kata kita itu namanya pengakuan, nilainya murah. Betul nggak kita diakui Allah sebagai hambanya? Insya Allah. Janganlah lagi jadi hamba nafsu, jangan jadi hamba dunia, jangan jadi hamba jabatan. Jadilah hamba Allah. Kalau ada pengajian di Masjid At-Taqwa, walaupun nggak langsung dapat undangan, dengar berita tadi sudah disampaikan, jangan tidak hadir, bawa apa? Bawa kawan-kawan, saudara-saudara, anak-anak untuk lebih agar siarnya semakin hidup. Bu, kapan perjalanan itu? Pada waktu malam. Memang rupanya kalau kekasih mau ketemu dengan kekasihnya, itu yang paling enak dan nikmat waktunya malam. Makanya sekarang banyak orang cinta Isra, pacaran Isra, ketemunya malam. Allah ingin bertemu dengan kekasihnya Al-Habibullah. Kapan Bu? Malam. Berangkat dari Masjidil Haram, minal Masjidil Haram. Padahal ketika itu Masjidil Haram belum ada. Yang ada baru Ka'bah yang dikelilingi 360 berhala, 360 patung. Tapi sudah diceritakan Allah, itulah Al-Quran Kaulan Karimah, yang kitab masa lalu, kitab hari ini, dan kitab akan datang, di semua ada dalam dari Masjidil Haram berangkat singgah di Madian. Beliau sholat dari Madian, jalan lagi sampai di Madinah. Beliau berhenti sholat, sampai lagi ke Yerusalem, di Bethlehem tempat lahirnya Nabi Isa. Beliau singgah
Salat. Sampailah ke Palestina, sampailah di Masjidil Aqsa yang ketika itu belum ada masjidnya seperti yang sekarang ini. Beliau juga salat. Ada yang bertanya, Buya Haji Sabirin yang berbahagia, tapi belum turun perintah salat, kenapa Rasul salat? Salat saat itu Bu belum seperti syariat yang sekarang. Dia salatnya bimakna doa. Salatnya itu dalam artian doa. Makanya as-salatut doa. Salat itu adalah doa. Barulah mi'raj. Tahu Bu? Mi'raj itu artinya naik. Naik sampai ke langit yang ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai lagi di bawah aras. Apa yang beliau peroleh, apa yang Nabi kita dapat dan ambil dari perjalanan itu? Wahyu, perintah, Jadi kalau ada kuis, apakah perintah Allah yang turun di dalam Al-Quran ada yang tidak melalui perantaraan malaikat Jibril? Ada. Apa perintahnya? Salat. Puasa tahun 2 Hijriah turun lewat perantaraan malaikat Jibril. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lewat perantaraan malaikat Jibril. Tapi wahyu tentang salat, subhanallah, itu langsung dari Allah kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi. Makanya Bu, salat menjadi tiang agama. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Nanti yang paling pertama tidak akan bergerak kaki anak manusia ini di akhirat sebelum lebih dulu diperiksa amal salatnya. Apabila ibadah salatnya itu bagus, maka amal-amal ibadahnya yang lain akan ikut menjadi bagus. Jadi kalau boleh Ustadz pakai istilah hari ini, kita yang hadir ini bukan cuma sekedar penyambutan Isra Mi'raj, tapi menyambut ulang tahun sholat. Ini kalau boleh Pak Ali Amran saya pakai istilah hari ini, kita hadir menyambut ulang tahun sholat. Makanya Rasulullah pernah ketika duduk Alaqah dikelilingi oleh para umat beliau, para sahabat, kami ingin menjadi penduduk surga ya Rasulullah. Rasul menjawab, apakah kalian sudah menjalankan dan melaksanakan 6 hal? Sahabat kembali bertanya, apa yang 6 hal itu ya Rasul? Lalu Rasul menjelaskan, ini diriwayatkan dari hadis ini Abi Hurairah. Yang 6 itu kata Rasul, pertama salat, yang kedua zakat, yang ketiga amanah, yang keempat kehormatan diri, yang kelima perut, yang keenam lidah. Berapa Bu? Dirikan sholat, karena hanya sholatlah yang pasti mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau hari ini Pak, banyak orang yang hampir putus asa melihat hebatnya kemungkaran, jangan, karena masih ada perintah sholat. Sepanjang kita benar-benar mendirikan sholat, kita akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yakin Bu? Cuman mohon maaf, kita hari ini lebih banyak cuma ikmalis sholat, cuma mengerjakan sholat, bukan mendirikan sholat. Sholat hanya sekedar kita buat menggugurkan kewajiban, belum memberikan filter
terhadap perilaku dari setiap orang yang sholat. Makanya kalau bisa jangan lagi cuma saya wajib sholat, tapi jauh dari itu saya butuh sholat. Jangan hanya jadikan sholat sebagai kewajiban, tapi haruslah kita dudukkan sholat sebagai kebutuhan. Kalau belum sholat Pak, kayaknya ada yang kurang dalam hidup. Kayaknya kita masih gelisah kalau kita belum menunaikan. Coba tunjuk tangan Bu, siapa yang sudah gelisah kalau waktu sholat masuk dia belum sempat mendirikan sholat? Subhanallah, terima kasih Bu, terima kasih. Tapi survei membuktikan ketika seorang anak bertanya, anak murid kepada gurunya, "Guru, bolehkah saya bertanya guru?" "Boleh." "Apa yang paling besar dalam hidup ini? Menurutmu apa?" Kata sang guru, "Yang paling besar itu adalah gunung." "Jawabanmu benar anakku, tapi sesungguhnya yang paling besar dalam hidup ini adalah hawa nafsu." Yang paling besar dalam hidup ini adalah hawa nafsu. "Guru, apa yang paling jauh dalam hidup ini? Menurutmu apa?" "Yang jauh itu Makkah, benua Antartika." "Yang kau bilang itu benar, tapi sesungguhnya yang paling jauh dalam hidup ini adalah masa lalu. Karena yang sudah lewat nggak akan bisa kita ulang lagi." Apa yang paling jauh Bunda? Masa lalu. "Guru, apa yang paling dekat dalam hidup ini? Menurutmu?" "Ayah dan ibu, kakak dan abang, serta adik-adik, keluarga." "Yang kau jawab itu benar, tapi sesungguhnya yang paling dekat dalam hidup ini adalah kematian." Apa Bu? Yang paling dekat dalam hidup ini adalah kematian, yang tak seorang anak manusia pun tahu kapan saat itu datang. Yang kaya mati, yang miskin, pejabat mati, rakyat, yang tua, yang muda, ustadz, ya mana ada yang nggak mati? "Guru, apa yang paling berat dalam hidup ini? Menurutmu?" "Besi." Yang kau jawab betul, tapi sesungguhnya yang paling berat dalam hidup ini adalah menjalankan amanah. Alhamdulillah diamanahkan kepada Bapak Bupati Haji Hasanuddin untuk menjadikan ikon di Kota Cani ini, masjid yang sedang kita berada di dalam. Alhamdulillah belum berakhir periode beliau ini, alhamdulillah sudah siap. Subhanallah, ini amanah yang telah dijalankan. Tinggal siapa yang akan meneruskan amanah ini? Hanya Allah yang tahu, yang tercatat di Lauhil Mahfuz. Apa yang paling berat dalam hidup ini Bu? Bu, apa yang paling berat dalam hidup ini? Istri adalah amanah buat suami. Jaga istri baik-baik, itu amanah. Anak amanah buat orang tua, jaga baik-baik. Memegang amanah Bu, beda dengan memegang aminah. Guru, apa yang
paling tajam dalam hidup ini? Menurutmu pedang. Yang kau jawab itu benar. Tapi sesungguhnya yang paling tajam dalam hidup ini adalah lidah. Karena yang sudah terucap keluar dari mulut kita itu jadi milik dan kepunyaan orang, nggak bisa cup. Makanya hati-hati dengan lidah. Jangan katakan semua yang kau tahu. Kalau kita katakan akan menyakiti, melukai hati orang lain, lebih baik diam. Kalau mau bicara harus tunggu dulu, benar-benar kita tahu apa yang mau kita bicarakan. Makanya Allah ngasih kita 2 telinga, 1 mulut. Artinya dengarkan, simak betul-betul, baru ucapkan. Kita enggak, belum lagi jelas, belum lagi terang benderang, udah entah kemana-mana ceritanya. Bu, kalau yang dikirim uang jarang sampainya pas, selalu nyampainya kurang. Tapi kalau kirim cakap jarang sampainya pas, selalu sampainya berlebih. Ustadz ulang, kalau kirim uang jarang sampainya pas, selalu berkurang, paling tidak uang dengar, uang antar. Tapi kalau yang dikirim berita, yang dikirim cakap, nyampainya jarang pas, selalu kenapa berlebih? Itulah hati-hatinya kita dengan lidah. Ada peribahasa, luka disebabkan lidah, sulit obat untuk dicari. Tapi kalau luka dikarenakan pedang, masih banyak obat bisa dicari. Makanya hati-hati Bu. Kita kadang-kadang kan selalu terdengar, aku sebetulnya bukan sakit hati sama orang, tapi kata-katanya itu yang sangat menggores hati. Berat rasanya aku untuk bisa melupakan. Hati-hati, sampai-sampai ada dulu buku Sinar Pagi menulis, mulutmu harimaumu. Apalagi ini udah dekat-dekat akan pemilihan kepemimpinan. Kita akan pilkada serentak Januari 2017. Hati-hati dengan lidah. Kalaupun awak tak sepaham, walaupun awak rasanya nggak cocok, tapi jangan asal bicara. Karena yang kita ucapkan, yang udah keluar dari mulut kita, itu menjadi milik orang lain. Mungkin awak udah lupa, tapi orang teringat, terkenang dia. Sampai hatilah dia. Bu, ditanya lagi, guru, apa yang paling ringan dalam hidup ini? Menurutmu? Kapas. Jawabanmu betul. Tapi sesungguhnya yang paling ringan dalam hidup ini adalah berbuat maksiat dan meninggalkan sholat. Waduh, ini yang mau Ustadz kupas ini. Berbuat maksiat dan meninggalkan. Coba kalau kita lihat nanti Bu, ada orang walimatul urus, pesta menikahkan anak. Saya belum ketemu ada di tempat pesta itu disiapkan ruang sholat. Ada Bu, di Kota Cani. Kalau di Medan saya udah mutar-mutar, belum pernah ketemu. Terataknya lebar, cantik, luar biasa. Adakah ruangan sholat yang disiapkan di sana? Ada selop, ada mukena, ada kain, ada tempat ngambil wudhu. Tugas kita ini, jangan cuma masjid kita aja yang begini wah dan mewah. Yang dandang nasi di belakang banyak yang nggak sholat. Yang masak semur ayam juga ada yang nggak sholat. Yang masak dendeng, rendang daging nggak sholat. Yang rebus air nggak sholat. Yang masak mihun, yang masak tauco,
yang masak sartika, sambal teri kacang tanah, itu pun nggak sholat. Itu belum yang di depan. Penerima tamu sudah diseleksi, orangnya muda belia, 3 jam di salon. Berapa jam, Bu? Di salon. Ada yang hidungnya mancung, ada yang sek-sek tiu, pesek-pesek ayu. Jaga di depan, ngasih buku tamu, nggak sholat. Yang jaga hidangan, yang bacakan doa makan, Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina azabannar, nggak sholat. Yang jaga pondok, sekarang lagi musim Pak, kalau pesta banyak kali pondok, ada pondok misop, ada pondok roti jala, ada pondok macam aja Bu. Itu pun ada anak muda, remaja masjid pakai seragam tapi nggak jas. Ini kan Masjid At-Taqwa ini yang seragamnya jas, luar biasa. 3 kali 3 9, ada nggak ada yang penting penampilan. Luar biasa, pakai seragam baju batik, namanya aktor, angkat piring kotor. Itu pun nggak sholat. Jangan tanya bidan pengantin, udah sibuk meramu bagaimana agar pengantin ini betul-betul terlihat beda. Nggak sholat. Nggak sampai hati bilangnya kuat. Kalau pengantin udahlah menjadi raja 1 hari, rambutnya udah disasak, aromanya 3 tanjung keciuman kayak kuntilanak turun ke bumi. Nggak sholat. Ada rupanya kalau pengantin boleh nggak sholat? Mana ada? Bapak mamanya juga ikut latah, duduk di kursi berdua, bawa tas. Karena pestanya modal nekat. Daging utang dulu, beras bawa dari kilang, mihun bon dari Gede, teratak baru kasih panjar, keyboard baru kasih tanda jadi. Yang lunas cuma undangan. Takut kalau sempat nanti Pak Asisten 2 nggak sempat salaman. Duduklah bawa tas suami istri. Nggak sholat. Bu, sholat hanya boleh kalau kita musafir, itu pun namanya khusuh. Artinya keringanan dari Allah, boleh dijamak, tapi tetap sholat. Bahkan boleh jamak qashar, yang 4 rakaat kita kerjakan cuma 2. Itu pun zuhur, asar dan isya, tapi tetap sholat. Makanya kalau puasa orang sakit boleh bayar fidyah, tapi kalau orang sakit tetap sholat walaupun ada sholat orang sakit. Nggak bisa berdiri, boleh duduk pun udah nggak kuat karena ginjalnya udah diangkat. Boleh berbaring pun udah nggak kuat. Boleh sholat dengan menggerakkan panca indera. Panca indera pun nggak semua berfungsi. Boleh sholat isyarat, nggak taharoh pun sah. Ustadz, sholat dengan hati iya. Kalau hati juga udah nggak bisa, yuk rame-rame kita sholatkan. Cocok Bu? Itu bagi orang yang menjawab kalau dia sholat. Kalau yang nggak sholat berat lah dia bilang cocok. Ada cerita 1 menit boleh Bu? Ada seorang lelaki, tiba-tiba dia masuk ke dalam masjid. Orang yang melihatnya terpana dan terpesona. Dia telah dapat hidayah. Dia masuk ke masjid. Begitu masuk ke dalam masjid, dia diiringi dengan orang-orang di belakangnya. Dan dia langsung masuk
ke tempat lebih depan dari imam. Dia mengambil tempat terdepan, lebih depan dari imam. Tapi sayang, 1000 kali sayang, hari itu dia datang bukan karena bertaubat, tapi karena sudah jadi jenazah, karena dia sudah jadi mayit yang mau disolatkan. Pantas mengambil tempat di depan. Habis sholat, imam bertanya, sidang takziah yang berbahagia, bagaimana persaksian kita terhadap almarhum ini? Apakah baik? Baik. Sekali lagi, bagaimana persaksian kita terhadap almarhum ini? Apakah baik? Baik. Serentak sampai 3. Begitu habis, ada juga bibir yang berkata, aku baru inilah pernah mendengar kalau dia itu dibilang baik. Baru inilah aku pernah mendengar kalau dia dibilang. Sedih enggak Bu? Udah mati awak baru dibilang orang baik. Jadi waktu hidup. Makanya hari ini setelah usai penyambutan ini, mari kita mulai dari diri kita, agar kita tidak cuma nanti masuk surga di akhirat, tapi kita surgawi secara dunia pun kita memperolehnya. Kalau kita dalam hidup ini menjadi orang yang tentram, penuh ketenangan, penuh kedamaian, karena kita tadi bisa menjaga yang 6. Sholat, bayar zakat, jaga amanah, jaga kehormatan diri, jaga perut. Jangan asalkan makanan masuk, asal minuman masuk, jaga Jadi kalau kita lihat Bu, yang butuh sholat itu siapa? Siapa yang butuh sholat? Kita. Mau satu dunia ini gak ada yang sujud, Allah gak pensiun dari Allah, Allah juga tidak akan pensiun dari Tuhan. Kalau gitu siapa yang perlu sholat? Makanya umur 7 tahun kata Rasulullah, ajari aja anakmu sholat. 10 tahun usianya, dia juga tidak mau sholat, boleh dipukul dalam bentuk pembelajaran, bukan mukulnya menyiksa. Tapi ada nggak orang tua yang sanggup memukul anaknya yang umurnya 10 tahun belum sholat? Kalau bapaknya sendiri juga bukan orang yang ahli sholat, sanggup mukul anaknya. Anak sekarang Pak yang banyak bukan anak soleh, anak pintar. Ketika dia dipukul, dia tanya bapaknya, Pak, kenapa saya dipukul? Apa salah saya? Kau sudah 10 tahun belum sholat. Bapak berapa umurnya? Loh, bapak berapa? Kalau bapaknya bukan orang ahli. Makanya kalau ibu mau dekat dengan Allah, bapak mau dekat dengan Allah, anak-anakku semua mau dekat dengan Allah, kalau sudah dekat pasti dapat pertolongan. Jaga nomor kontak 24434, itu nomor kontak 24434. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Ada ibu-ibu di kota Cade langsung nyoba, ditekannya nomor 24434. Nomor yang Anda tekan masih kurang, silakan mengulang lagi. Loh, kok bisa kurang? Rupanya yang menelepon itu masih anggota PSMS, maksudnya peserta sholat maghrib saja. Ya kurang lah. Lalu ada satu lagi nekan
244434. Nomor yang Anda tekan salah, silakan periksa. Loh, kok bisa salah? Rupanya yang menekan itu anggota PSDS, artinya peserta sholat 2 kali setahun, Idul Fitri, Idul Adha. Ya salah lah. Oh, kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha, gayanya Bu, semua luar dalam serba baru. Perhiasan kiri kanan dengan jumlah yang nggak bisa lagi dihitung. Yang namanya sholat Idul Adha, Idul Fitri kan 7 kali sama 5 kali tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, Allah. Bantu banyaknya perhiasan yang ada di tangan. Ada lagi Bu ditanya, kau kenapa enggak sholat subuh? Bukankah sholat subuh itu yang langsung disaksikan oleh para malaikat? Kenapa kau enggak subuh? Kesiangan. Kenapa kau enggak sholat zuhur? Kecapean. Kenapa enggak sholat asar? Kesorean. Kenapa enggak maghrib? Kemalaman. Kenapa enggak isya? Ketiduran. Nanti di hadapan Allah di saat pertanggungjawaban itu nanti datang, ada rupanya kita ini yang nggak bakal mempertanggungjawabkan semua apa yang kita buat. Suatu masa Anda kan ditanya di muka sidang mahkamah Tuhan, kemana umur harta yang banyak, kemana ilmu Tuhan gunakan. Bakal ditanya yang namanya mulut bakal dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yakzibun. Bakal ditanya. Makanya sekarang siap-siap agar semua pertanyaan dapat dijawab dengan benar. Siapa nanti yang masuk ke dalam kubur tanpa bekal, maka dia seperti seseorang yang menyeberang laut tanpa kapal, maka nasibnya pasti akan tenggelam. 7 langkah orang meninggalkan si mayit pasti ditanya. Mula-mula nungkar nangkir bertanya dari bagian kepala, tapi dicegat, dihadang oleh sholat. Jangan kau sakiti, jangan kau ganggu orang ini, kata pahala sholatnya, karena selama hidup di dunia dia orang yang ahli mendirikan sholat. Alhamdulillah. Nungkar nangkir pindah ke sebelah kanan, belum lagi bertanya, dihadang dengan pahala puasa. Jangan kau sakiti orang ini, kata pahala puasanya, karena di dunia dia orang yang ahli puasa. Alhamdulillah. Mulkar ke sebelah kiri, dihadang lagi dengan pahala zakatnya. Sampai terakhir dari bagian kaki, dihadang lagi dengan pahala haji dan umroh, dihadang dengan pahala silaturahim dan sedekahnya. Jangan kau sakiti orang ini, karena selama di dunia dia orang yang ahli sedekah. Akhirnya nungkar nangkir bermohonlah kepada Allah, apa yang harus kami berikan kepada hambamu yang luar biasa ini ya Allah? Bangunkan dia istana di alam barzah, alam penantian sampai kiamat nanti datang. Itulah nikmat kubur. Maka salah satunya hari ini, mari kita menyatakan diri, aku butuh sholat. Sholat jadikan sebagai kebutuhan. Insya Allah kita walaupun jadi pegawai negeri, jadilah pegawai negeri yang tetap sholat. Kalau kita sebagai apapun, jadikanlah sholat sebagai
kebutuhan. Kalau kebutuhan belum terpenuhi, ada nggak perasaan gundah gulana, perasaan sedih dan pilu? Pasti. Maka itu harus kita jaga. Anak-anak, ada pepatah, kalau kecil teranjak-anjak, besar terbawa-bawa, tua berubah tidak. Ini kadang udah kepala 6 baru mulai sholat, itu pun syukur masih sempat bertaubat kembali ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi Allah. Maka hari ini kita termasuk akan mendirikan sholat mingguan, karena ada sholat harian Pak. Sholat harian itu tadi subuh, zuhur, asar, maghrib, dan ada sholat mingguan, itulah sholat Jumat. Bahkan ada isyarat yang menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ketika kalian telah selesai mendirikan sholat, maka bertebaranlah di muka bumi ini, carilah akan karunia dari Tuhanmu, dan berzikirlah mengingat Allah sebanyak-banyaknya, supaya kamu jadi orang yang Jadi jangan cuma sholat. Kita harus tawazun, harus punya keseimbangan. Itulah tadi, sepertiga waktu ini untuk Allah, sepertiga untuk keluarga, dan sepertiga lagi untuk tugas dan bekerja. Mudah-mudahan dengan semangat itu kita akan bisa menjadi orang yang beruntung. Kepingin Bu jadi orang yang beruntung? Apa tadi yang harus kita punya? Iman, amal soleh, kebenaran, dan kesabaran. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Peringatan ini jangan dijadikan sebagai seremonial belaka, karena ini tiap tahun alhamdulillah hari-hari besar kita nggak pernah absen. Bahkan ke depan agendanya begitu sungguh dahsyat dan menakjubkan. Saya sampai hari ini udah melanglang buana berdakwah ke berbagai tempat dalam dan luar negeri. Baru ini ada satu masjid yang dengan manajemen yang bagus sudah menjadwalkan ustadz 8 bulan ke depan. Ini panitianya perlu kita berikan apresiasi. Nggak mudah untuk mendatangkan penceramah-penceramah kondang. Kalau saya bukan dai kondang, dai kandang. Untuk Kota Cani ini udah nggak asing lagi. Walaupun awal pertama kali saya menginjakkan kaki di Kota Cani ini di pesantren Remah Raudatus Solihin. Ketika itu saya berzikir bersama Buya sebagai ketua Azikra. Itulah awal saya mengenal dan dikenal. Ini beda ini Pak. Disinilah awal saya pertama ke Kota Cani. Alhamdulillah sampai hari ini rupanya Allah masih memberikan langkah untuk saya dapat hadir di sini. Walaupun saya nanti mohon maaf, habis khotbah Jumat saya harus berangkat pulang ke Medan, karena besok pagi saya harus terbang ke Mekah. Karena besok pagi saya akan membawa jamaah yang mau umroh. Tapi karena ini adalah harapan dari panitia, alhamdulillah rasanya masih bisa dibagi waktu ini, maka saya hadir untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu semua dengan satu doa, Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang soleh. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin jamaah yang berbahagia, lewat semangat kita menyambut ulang tahun sholat, mudah-mudahan kita orang yang sekalipun sampai tutup mata tinggalkan dunia Allah yang fana ini nanti tidak akan meninggalkan sholat. Sekalipun
kita musafir, kita hanya diberi khutsah, adalah keringanan. Jangan cuma cukupkan sholat wajib. Saya ingin kita menambahnya, karena ini adalah tiang nanti pada rumah masa depan di akhirat. Penutup hari ini akan saya sampaikan, kepingin kita punya rumah masa depan di akhirat? Sekarang saatnya kita untuk mempersiapkan bahan-bahan untuk rumah masa depan di akhirat lewat selawat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi benar Muhammad itu adalah utusan Allah. Semakin bagus pondasi rumah masa depan di akhirat dengan rukun Islam yang pertama, salawat. Bisa tinggal Bu, kalau cuma pondasi yang bagus belum. Kita mesti punya tiang rumah masa depan di akhirat. Tiangnya adalah sholat. Kalau tiangnya mau bagus, tiangnya mau indah, tambahi dengan ibadah sholat sunat. Ada sholat yang mengiringi sholat fardu, sholat sunat khawatib namanya. Ada sholat sunat duha, ada sholat sunat tahiyatul masjid, ada sholat sunat tasbih, ada sholat sunat tahajud, ada sholat sunat hajat. Cukup banyak sholat sunat, sampai sholat sunat fajar dan seterusnya, untuk memperindah, mempercantik di tiang rumah masa depan di akhirat. Udah bisa tinggal. Harus punya pintu, dinding dan jendela. Itulah rukun Islam yang ketiga, puasa. Kalaupun itu ingin cantik, indah dan bagus, tambahi dengan puasa sun. Yang keempat, belum bisa tinggal Bu, karena belum ada atap dan pelaponnya. Atapnya adalah zakat. Agar indah, tambahi dengan infak, wakaf, sedekah. Udah bisa tinggal Bu. Pondasi bagus, tiang bagus, dinding pintu jendela bagus, atap pelapon bagus. Udah bisa tinggal? Sudah. Tapi lantainya masih tanah. Kita juga ingin lantainya bagus. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Haji, inilah lantai rumah masa depan. Jadi kalau begitu, mananya Pak duluan, lantai atau tiang? Tiang. Makanya benar-benar dulu jaga sholat, baru haji. Menurut Imam Ahmad Pak, ini mohon maaf, menurut Imam Ahmad belum lagi wajib haji kepada seorang muslim kalau dia belum menjalankan rukun Islam pertama, kedua, ketiga dan keempat dengan baik. Karena kan aneh kalau sempat ada nanti haji pulang nggak sholat. Ada Bu? Aneh nggak Bu haji pulang nggak sholat? Makanya atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrohmu karena Allah. Disuruh sempurna. Makanya haji itu hendaklah menjadi rahmat. Dia betul bisa menjadi suri tauladan, bisa menjadi contoh di tengah-tengah umat bahwa haji adalah penyempurna dari rukun Islam. Nomor berapa dia Bu? 5. Kenapa nggak ditaruh nomor 2? Karena dia menyempurnakan. Itulah lantai. Lantainya bagus, atapnya bocor, tiangnya nggak ada, roboh. Maka mudah-mudahan insya Allah, apa tadi Bu, pondasi rumah masa depan? Salawat, syahadat ya Bu. Apa tadi tiang rumah masa depan di akhirat? Salat. Dinding pintu jendela rumah masa depan di akhirat? Puasa. Atap pelapon rumah masa depan di akhirat? Lantainya haji. Mudah-mudahan insya Allah ada jalan dan kemudahan diberikan Allah kepada kita
untuk orang yang bisa benar-benar masuk ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Ya Bu, ya ayyuhalladzina amanu udhul fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kafah, secara keseluruhan, dan jangan kamu ikuti bujuk rayu dan tipu daya setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang paling nyata. Mudah-mudahan ada manfaatnya, sedikit dari harapan untuk bisa kita menjadi orang-orang yang tergolong bisa menjadi ahli sholat. Karena sholat bukan cuma kewajiban, tapi jadikan sholat sebagai kebutuhan. Mudah-mudahan Allah merahmati dan meridhoi setiap niat baik kita. Allah merahmati dan meridhoi semua upaya kita untuk ketaatan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita di kota Cani ini kiranya orang-orang yang hatinya tetap tergantung kepada masjid dan tetap memakmurkan masjid. Membangun masjid ini sulit, tapi memakmurkannya pasti jauh lebih sulit. Semoga ada manfaatnya. Kepada Allah akhirnya saya mohon ampun, karena andaikan ada kebenaran itu sesungguhnya datang dari Allah, al-haqqu min rabbikum, dan andaikan ada yang salah saya mohon maaf. Itu adalah bukti kelemahan sebagai seorang insan dan manusia. Akhirnya mari kita bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga rangkaian acara hari ini sampai hari-hari yang akan datang kiranya kita tetap dalam naungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, selamat hidup di dunia dan kelak selamat berbahagia di akhirat yang kekal dan abadi. Untuk itu mari kita sebelum